Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai. Gua lagi di Isekai Coffee sambil nyobain manual brewnya. Di episode kali ini, di Coffee Shop Talk kali ini kita akan lebih bukan ngebahas sih, lebih ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapatin saat gue lagi nongkrong di Isekai Coffee, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapatkan sebagai kolektor mainan. Tapi gue nggak akan ngejawabin sekian banyak pertanyaan yang masuk. Gue hanya memilih 5 pertanyaan yang menurut gue paling sering gue dapetin dan paling sering gue temui. Gitu kali ya kalimatnya ya. Bingung juga gue ya gimana kalimatnya. Pokoknya langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama itu yang sering gue dapatkan adalah, kok udah tua masih koleksi mainan, nggak malu apa gitu? Itu sering banget. Kadang-kadang nanyanya ada yang halus, kadang-kadang nanyanya ada yang langsung to the point, kadang-kadang orang terdekat yang nanya, kadang-kadang keluarga yang nanya. Intinya pertanyaannya adalah sama, udah tua kok masih aja koleksi mainan? Sebenarnya gimana ya ngejawab hal-hal ini ya? Koleksi itu nggak mengenal umur sih kalau menurut gua. Mungkin yang nanya juga koleksi tanaman, ya kan? Atau mungkin yang bertanya juga koleksi sneakers. Kenapa nggak dibilang, lu udah tua masih koleksi sneakers aja lu? Kenapa mainan atau kenapa toys gitu? Mungkin karena toys konotasinya adalah untuk anak-anak ya gitu. Tapi kan mainan-mainan yang gua koleksi kan kebanyakan tidak diperuntukkan untuk anak-anak. 18 plus atau 21 plus gitu ya. Intinya sih kalau gua sih kenapa koleksi mainan? Karena mereka adalah escape-nya gua, comfort zone-nya gua. Jadi di saat gua capek kerja atau banyak masalah dengan kehidupan dan dengan apapun juga, gua pulang, gua ketemu mainan gua tuh gua ngerasanya happy. Gua ngerasanya this is my stress release. Gua ngerasanya this is my world, my isekai gitu kan. Ya, semua orang punya caranya masing-masing sih untuk escape ke comfort zone-nya. Caranya gua kebetulan aja mainan. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau paradigma yang dibilang, masa kecil lu kurang bahagia. Enggak, justru masa kecil gue bahagia banget sampai pengen gue ulang terus dengan mainan-mainan ini. Ini juga udah gue jelaskan di video sebelumnya ya guys ya. Lebih detailnya ada di video yang satu itu. Gue sering banget dapat pertanyaan dari teman-teman yang datang ke Isekai itu. Mereka konsultasi atau sekedar ngobrol. Ujung-ujungnya mereka bertanya, ini kalau gue beli mainan ini nih, misalkan mereka ngasih lihat di handphone gitu ya. Kalau gue beli yang ini atau yang ini atau yang apalah gitu, kira-kira bakalan naik nggak opa harganya? Well, nggak jawab hal-hal kayak begini ya. Jujur gue juga nggak tahu apakah suatu barang bakalan naik harganya atau tidak. Kenapa? Itu di luar prediksi gue sebagai seorang kolektor dan di luar kemampuan gue untuk membaca masa depan. Barang-barang yang memang sengaja dibuat limited atau dengan jumlah sedikit atau sulit didapatkan, banyak yang ujungnya berjamur di mana-mana. Banyak yang ujungnya jadi berjamur di mana-mana ada, dan harganya juga nggak naik-naik amat, biasa-biasa aja, bahkan banyak yang turun. Tapi kebalikannya, banyak barang-barang yang regular issue, regular release, justru ujungnya malah jadi naik, jadi susah dicari, susah didapatin, harganya melambung naik. Jadi gue nggak bisa bilang kalau ditanya barang ini kira-kira bakalan naik nggak ya. Gue juga nggak tahu gitu. Cuman yang pasti menurut gue, kalau lu beli barang sekedar untuk ngarepin harganya naik, janganlah lu beli barang itu. Lu jadi spekulan. Seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, lu bukan kolektor. Kalau memang lu kolektor, menurut gue nih, lu akan beli barang itu. Mau barang itu limited kah, mau barang itu regular kah, mau barang itu bakalan naik kah atau tidak kah? Karena bukan nilai nominalnya yang lu cari, tapi nilai nostalgiknya, tapi nilai memorabilianya yang lu kejar. Jadi balik lagi, gue nggak tahu barang ini bakalan naik apa enggak. Gue juga kadang-kadang gue juga suka beli lebih dari satu barang karena gue pikir barang ini bakalan naik. Ternyata nggak juga gitu kan. Adalah beberapa barang di sini tuh gue punya lebih dari satu atau punya lebih dari 3 bahkan. Karena diprediksi gue nih bakalan naik, ternyata tidak naik. Udah berapa tahun ini nggak naik-naik juga, jadi ya udahlah gitu. Gue juga nggak tahu, gue juga suka salah kok begitu-begituan. Jadi gue nggak bisa jawab begituan guys. Itu hoki-hokian dan nalar aja sih, kalau menurut gue ya.
Oke, pertanyaan ketiga yang sering gue dapatkan adalah gini. Banyak teman-teman gue yang mau beli barang tertentu, tapi karena satu dua hal mereka nggak bisa beli. Akhirnya mereka pas kesini mereka nanya, gue lagi pengen banget nih barang ini, tapi kemarin gue nggak kebeli. Menurut lu kira-kira bakalan reissue nggak ya? Nah, ini pertanyaan yang gue bisa jawab sedikit tapi nggak pasti akurat juga. Maksudnya gini, jika barang yang kalian tanya adalah barang merek Bandai, most likely barang itu akan reissue. Cuman masalahnya kapan. Tapi ada juga barang Bandai yang tidak reissue sama sekali. Contohnya Dex Chogokin, sampai sekarang belum reissue sama sekali kan. Banyak barang Bandai yang juga nggak reissue sama sekali. Tapi lebih banyak dan kebanyakan barang Bandai ujungnya di reissue dengan embel-embel dan dengan perbaikan yang lebih baik di segala macam sisi, di segala macam bidang. Tapi kalau barangnya bukan merek Bandai, most likely kemungkinannya kecil banget untuk di reissue. Why? Ini gue jelasin. Pabrik lainnya selain Bandai itu most likely kecil banget kemungkinan untuk mereka melakukan reissue sebuah produk. Karena kenapa? Mereka pabrik kecil. Jadi untuk ngejalanin sebuah batch produksi itu mereka memerlukan minimum quantity untuk bisa menjalankan sebuah mesin dan untuk memperhitungkan apakah barang itu laku apa enggak. Nah, kenapa mereka agak berhati-hati banget? Karena jalur distribusi mereka nggak seperti Bandai yang gede banget. Jadi lu sekali bikin produk tuh, lu bisa jual jutaan unit mungkin worldwide. Tapi kalau pabrik-pabrik kecil kayak misalkan ya apapun lah mereknya lah, mereka nggak memiliki jalur distribusi yang sebesar Bandai juga. Jadi untuk melakukan sebuah reissue, mereka tuh berpikir-pikir ulang banget daripada gue reissue barang yang sama. Mendingan gue keluarin produk lain yang baru. Jadi portfolio juga nambah. Gitu guys, jadi kalau ditanya barang ini bakalan reissue apa enggak, gue selalu ngeliat dulu mereknya apa. Kalau mereknya Bandai, gue selalu jawab ke teman-teman gue, most likely bakalan reissue. Tapi kalau mereknya merek lain, udah cari aja deh gitu. Seandainya reissue ya anggap aja itu bonus, seandainya enggak ya memang lo harus cari juga barangnya kan. Gitu guys. Pertanyaan keempat adalah, opa koleksi-koleksi itu dijual nggak sih? Itu sering banget tuh gue dapetin tuh. Gue ngejawabin itu dengan senang hati, tapi kalau Rahmat ngejawabin dengan bete. Karena dia sering banget ditanyain begitu dan jawabannya adalah, semua koleksi yang ada di Isekai ini guys, ini tidak dijual ya guys. Ini koleksi pribadi gue, tidak dijual, tidak diperjualbelikan. Walaupun kadang ada barang-barang koleksi gua yang gua salah beli atau ada doublean atau memang beli buat ditaruh dulu buat tukeran sama temen tapi ternyata ada keperluan lain atau ternyata gua nggak mau mulai main lini ini tapi gua udah pernah beli 1-2 biji terus pas produk ketiga keempatnya keluar kayaknya enggak deh, ini produk ini kayak kurang cocok buat gua, jadi gua menyatakan untuk nggak jadi beli. Tetap barang-barang itu gue jual di Tokopedia gue, di Tokopedianya Isekai. Jadi kalau mau tahu barang-barang doublean apa aja dan mau tahu barang-barang yang dijual apa aja, silakan kunjungin Tokopedia Isekai. Tapi ngejawab pertanyaan teman-teman yang ada di Isekai Coffee ini yang dipajang di sini semuanya tidak dijual ya guys. Ini buat interiornya Isekai Coffee aja. Jadi kalau kesini nggak bosen. Gue sering banget ditanyain gini guys. Opa, lo kenapa suka banget sama Mazinger? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang salah, guys. Kenapa? Gue sebenarnya nggak suka-suka banget sama Mazinger. Cuman entah kenapa, karakter gue di luaran sana, teman-teman, baik teman-teman Isekai atau teman-teman lain atau anak-anak komunitas robot lain atau apapun juga, mereka tuh taunya tuh gue penggila Mazinger dan suka banget sama Mazinger. Yes, exactly. I like Mazinger a lot, tapi Mazinger is not the only one robot for me. Gue masih banyak robot-robot lainnya dan gue juga tahu robot-robot lainnya. Jadi gue bukan sekedar jago di Mazinger atau koleksi Mazinger doang. Enggak guys, gue masih main Get Robo. Gue masih main yang aneh-aneh misalkan Godanar gue masih main walaupun gak banyak orang yang suka dan menurut gue Godanar itu keren banget. Gurren Lagann gue masih suka dan suka banget. Zone of Enders, Anubis, nah itu gue suka banget. Apalagi ya, maksudnya gue tuh gak sekedar Mazinger doang lagi guys. Semua super robot dan semua robot yang menurut gue keren dan menurut gue oke, ya gue suka dan gue beli gitu. Jadi ngejawab pertanyaan ini
gue ini bukan kolektor Mazinger dan bukan kiblat gue bukan Mazinger doang, tapi segala macam robot dan super robot dan barang-barang otaku yang menurut gue keren gitu. Jadi enggak ya guys, jangan dihubungkan gue ini Mazinger only atau Mazinger doang. Enggak, gue juga suka One Piece. Gue juga suka One Punch Man yang walaupun bukan robot gitu. Gue juga suka Shinchan, Candy, terus Akira, terus Junji Ito, ya kan? Walaupun ya gitu deh, sama aja kayak ada yang nanya, ada yang baru tahu gitu kan, temen gue ada yang baru tahu kalau gue ini ternyata bisa ngecat Gunpla dan serius ngecatnya dan hasilnya bagus. Terus mereka kaget, nah kirain gue lu nggak bisa ngecat Gunpla atau ngerakit aja, kirain gue lu suruh orang. Enggak men, gue itu demen ngerakit banget. Gue demen ngerakit banget sampai saking demen itu kadang-kadang gue pirit-pirit dan gue tuh ngamplasin dan gue tuh juga buangin namak gitu gue. Jadi ya itu salah satu escape-nya gue juga sih gitu. Jadi ya nggak sekedar Mazinger doang ya guys. Jadi kalau ada yang mikir gue ini Mazinger fans only, salah besar. Enggak, gue fans, gue otaku sejati aja. Kebetulan aja di mata kalian dan entah kenapa teman-teman mengklasifikasikannya kalau gue itu Mazinger, ya sebenarnya enggak juga guys. Jadi kayak Dragon Ball gue juga suka, iya kan? Apalagi gue suka semua kayaknya Mat ya. Semuanya lah suka. Iya ya, semuanya suka ya, kecuali yang video game juga gue suka. Gue juga masih aktif main video game walaupun PS gue sekarang terbengkalai. Banyakan main Nintendo Switch. Sedikit pertanyaan yang sering gue dapatkan saat gue nongkrong di Isekai Coffee. Kalau dari teman-teman ada yang punya pertanyaan yang belum gue jawab di sini dan mau nanya, silakan langsung drop your comment below. Nanti kita akan jawabin di segmen keduanya, pertanyaan yang sering gue dapatkan sesi 2. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, subscribe, sama nyalain loncengnya. Gua hafal kali ini. Duar ya. Ah iya. Tumben hafal. Itu susah banget dihafalin. Sampai gue catat aja kadang lupa. Sekarang gue nggak catat, ternyata gue hafal. Thank you guys. Jadi itu aja dulu buat Coffee Shop Talk episode kali ini. Ngejawabin pertanyaan yang sering gue dapatkan di Isekai Coffee. Signing out, peace out. Michael Chu. Thank you teman-teman.